Halo, selamat datang di Next Story. Seperti biasa kita akan bercerita tentang romance, cinta, sedih, dan horor. Selamat untuk yang sudah bergabung. Ya, seperti biasa kita akan mengambil sebuah cerita dari pendengar, atau kita akan membacakan sebuah cerita pendek atau cerpen. Jadi yang hobi-hobi cerpen ini silahkan dengar. Sesuai malam ini adalah malam minggu, jadi kita ambil jadwal nggak jadi malam Rabu ya. Karena kalau malam Rabu nggak seasik malam minggu, apalagi buat yang para jomblo yang nggak tahu mau kemana gitu malam minggu ya, yang bisanya di rumah aja. Nah, siap-siap buat ngedengerin podcast romantis dari kita ya. Dan jangan lupa buat yang udah mendengarkan ini untuk subscribe, like, comment, and share. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini kita ada cerita dari salah satu ya mbak ya gitu ya. Dia bercerita, bukan bercerita sih, dia membuat sebuah cerpen tentang romance gitu. Jadi kita bakal bacain di sini. Dan buat yang nggak ada kerjaan, silakan baper-baperan di sini. Untuk musiknya kita hari ini akan tema karena judul dari cerpennya sendiri adalah Senja. Jadi kita bawakan lagu Budi Doremi yang judulnya adalah Melukis Senja. Oke? Jadi buat yang tahu lagunya, ya sambil nyanyi juga bisa lah. Kita nggak usah lama-lama lagi, untuk mempersingkat malam minggu kalian juga ya. Langsung aja kita bacain ceritanya yang berjudul Senja Terindah. Iron, itulah nama panggilanku. Aku sendiri merasa tidak terlalu pintar dan tidak terlalu bodoh juga. Aku bersekolah di SMK Negeri di Jogja. Pertemuanku dengan dia memang saat pendaftaran murid baru di sekolah kami. Dan mulai saat itu aku tak bisa melihat cewek lain yang secantik dia. Saat itu aku berharap dia dan aku bisa satu kelas nantinya. Saat sudah terima menjadi murid baru, oh Tuhan, kau mengabulkan permintaanku untuk sekelas dengan dia. Dan akhirnya aku sekelas dengan dia. Setelah kita mulai tahun ajaran baru, saat yang kutunggu yaitu saat perkenalan. Benar juga, ibu guru menyuruh kita untuk maju dan berkenalan. Satu persatu murid maju untuk mengenalkan dirinya. Dan pada saat giliran dia, aku tak berhenti untuk memandang wajah yang dihiasi senyum malu-malunya, sangat manis dan membuatku seperti melayang saja. Dan setelah dia berkenalan, dan ternyata namanya adalah Erin Pramesti. Nama itu susunannya seperti namaku. Aku pun berkhayal, mungkin aku bisa jodoh dengan Erin. Ya mirip-mirip lah gitu kan namanya. Sejak saat itu, aku mencoba untuk selalu dekat dengan dirinya. Mulai sekedar bertanya tentang pelajaran ataupun tentang dirinya. Aku rasa dia juga merasakan kalau aku ingin selalu dekat dengan dirinya. Setelah aku merasa kalau aku sudah bisa mendekati dirinya, dia pun sudah menganggapku seperti teman perempuannya sendiri. Setelah lama berlalu, aku mulai menunjukkan perasaanku yang sebenarnya terhadap Erin. Untuk awalnya aku sedikit ragu untuk mengungkapkan perasaanku yang sebenarnya kepada dirinya. Tapi aku masih takut untuk mengungkapkan perasaanku. Aku khawatir kalau Erin malah bisa menjauhiku, padahal aku sudah nyaman dengan seperti ini. Walaupun tidak ada hubungan kasih, tapi aku sudah cukup merasa nyaman bila ada di dekatnya. Dan aku takut hal ini hilang karena aku mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Hari-hari di sekolah akhir-akhir ini aku lebih memilih untuk menyendiri dulu. Sampai teman sebangkuku bilang, "Lu kesambet apa ya Ren? Apalagi patah hati," katanya sambil tertawa puas mengejek. Untuk saat ini aku masih menyendiri memikirkan perasaan yang ingin kusampaikan ini. Di satu sisi aku sudah nyaman bisa selalu ada di dekat Erin. Di sisi lain aku tak sanggup melihat Bella Erin menjalin hubungan pacaran dengan orang lain. Sampai akhirnya Erin menghampiriku saat aku berada di dalam kelas dan dia mengatakan, "Kamu ngapain Ren? Diam aja di kelas. Sendirian lagi?" Aku menjawab dengan agak gugup, "Gak apa-apa Rin, aku lagi gak enak badan aja." Erin pun mencetus, "Gak enak badan apa galau? Ayo temenin aku makan di kantin." Aku pun hanya bisa mengiyakan saja. Perjalanan di kantin Erin pun malah mengerjain aku. Ngapain sih kamu diem aja Ron? Galau mikirin cewek ya? Emang siapa ceweknya?" Aku pun menjawab, "Enggak kok, aku lagi gak enak badan aja." Walaupun dalam hati aku menjawab aku sedang memikirkan dirinya. Setelah sampai di kantin, dia langsung pesan makanan yang memang dia sudah tahu makanan kesukaanku di kantin. Erin pun menanyakan, "Yang biasanya kan Ron?" Aku menjawab, "Iya Rin, kamu kan udah sering makan sama aku di sini." Erin hanya balas, "Oke Iron yang jelek," sambil melihat ke arah.
Setelah selesai makan, aku mau ngobrol sebentar dengan Erin. Niatku ingin mengajaknya menikmati senja di dermaga. Rin, nanti sore kamu ada acara gak? Enggak, emangnya kenapa Ron? Nanti sore aku mau ke dermaga, mau aku ajak. Kamu aku ajak mau gak? Maulah Ron, lama kita gak menikmati senja di dermaga itu. Maaf guys. Oke, kalau begitu nanti sore jemput kamu di rumah ya. Aku jemput kamu di rumah ya. Erin pun menjawab, siap Iron. Dengan sikapnya yang manja itu yang membuatku semakin jatuh hati kepadanya. Setelah kita selesai makan, aku dan Erin kembali ke kelas. Jam pun sudah menunjukkan pukul 2 siang. Dalam hati aku bergumam, kok belum bunyi juga bel pulangnya? Akhirnya bel berbunyi pukul 2 lebih 10 menit. Semua murid segera berkemas. Sebelum pulang aku menghampiri Erin dan mengingatkannya, nanti sore jangan lupa ya Rin. Dia hanya menjawab, Iron, aku inget kok. Dengan wajah dia si senyum manisnya. Dan tiba-tiba dari belakang ada yang bicara, ayo Ron cepetan, udah lapar nih perut gua. Oh ternyata dia Haikal. Haikal adalah temanku dari kecil. Jadi kalau kami berangkat dan pulang sekolah selalu barengan. Aku pun menjawab, oh iya kalau sampai lupa aku pun say goodbye sama Erin. Aku pulang dulu ya Rin, jangan lupa nanti sore. Ya Ron, hati-hati ya. Dia pun berkata seperti itu. Sampainya di rumah aku masih bingung, apakah aku nanti berani mengungkapkan perasaanku ini. Namun setelah aku pikir-pikir lagi, aku harus berani mengungkapkan perasaanku ke Erin. Kemudian aku harus segera mandi dan bersiap-siap untuk menjemput Erin di rumahnya. Perjalanan ke rumah Erin tidak terlalu jauh jika naik motor, 10-15 menit sudah sampai. Setelah sampai di rumah Erin langsung mengetuk pintu rumah. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari dalam dan segera membukakan pintu. Ternyata itu adalah Kak Erlin. Kak Erlin adalah kakak kandung dari Erin yang sudah kuanggap seperti kakakku sendiri. Iron, cari Erin ya? Iya kak, masuk dulu Gi. Ntar aku panggilin. Iya kak, Iron tunggu di luar aja. Oh ya udah, tak panggilin dulu ya. Tidak sampai 10 menit, Erin sudah keluar dan berkata, lama ya Ron nunggunya, maaf ya. Gak apa-apa kok Rin, kalau nunggu kamu sampai besok juga gak apa-apa, celotehku sambil tertawa. Erin hanya menatapku dengan senyuman manisnya. Oh iya, pamit dulu ya sama kakakmu. Erin pun berteriak, Kak, aku Iron pamit. Ya, hati-hati ya Iron, Erin. Dan aku pun segera menghidupkan sepeda motorku dan langsung tancap gas menuju ke dermaga. Perjalanan ke dermaga memang cukup jauh, mungkin butuh waktu 1 jam jika menggunakan sepeda motor. Saat di tengah perjalanan, Erin mengajak untuk mampir sebentar ke sebuah minimarket. Ron, di depan ada minimarket, nanti mampir dulu ya, mau beli minum sama cemilan. Aku jawab, siap bos. Setelah selesai membeli minum dan cemilan, kita langsung menerus perjalanan. Tak terasa kita sudah hampir sampai di dermaga. Rin, kita udah mau nyampe nih. Erin hanya jawab, oke. Setelah sampai di dermaga, kita langsung menuju tempat biasa untuk menikmati jingganya langit di kala matahari akan berganti dengan bulan. Dan saat itu aku mulai membuka pembicaraan. Rin, udah lama ya kita gak lihat sunset bareng di dermaga. Ya Ron, aku juga udah kangen banget sama momen-momen ini. Oh iya Rin, aku mau curhat boleh gak? Boleh aja. Emang curhat masalah apaan? Masalah cewek. Kamu tahu aja Rin, iyalah memang masalah apa lagi. Dari kemarin aja aku lihat kamu galau terus. Gini Rin, aku kan suka sama cewek. Tapi aku takut untuk mengungkapkannya. Emang takut kenapa? Takut ditolak ya? Dia malah menggodaku terus aku berkata, enggak lah, aku takut kalau dia malah jauhin aku. Aku udah nyaman bisa selalu dekat dengan dia walaupun hanya sebatas sahabat saja. Memang orangnya gimana Ron? Dia tuh cantik, baik, dan bagiku dia adalah cewek yang aku sukai sejak kita masuk ke SMA. Aku selalu teringat dengan senyum manisnya yang sangat manja dan sikapnya yang selalu membuatku terharu. Kenapa gak coba kamu ungkapin aja perasaan itu? Tadi kan aku udah bilang aku takut. Kalau dia malah ngejauhin aku gimana? Kalau gak dicoba mana bisa tahu Ron. Tapi jangan tapi-tapian Ron. Nanti dia udah keburu sama yang lain. Ya juga ya, aku sudah nyaman ada di dekatnya. Tapi kalau dia sama yang lain nanti aku juga sakit hati. Nah gitu dong, emangnya orangnya siapa Ron? Orangnya tuh cantik, baik, dan senyumnya itu selalu ada dalam pikiranku. Orangnya sekarang juga sedang menikmati sunset dan memandang langit yang mulai gelap. Orang itu sekarang ada di dekatku, di sisiku, dan sedang bersamaku. Tiba-tiba Erin memutuskan perkataanku. Iron, dia menyebut namaku dengan pandangan yang agak malu-malu. Aduh guys. Dan aku pun meneruskan perkataanku. Iya Rin, sebenarnya aku sudah memendam rasaku ini sejak pertama kita bertemu.
Takut kalau kamu malah menjauhiku, aku sudah nyaman bisa selalu ada di dekatmu. Dan aku juga selalu bisa melindungimu. Sekarang aku tinggal menunggu jawabanmu, Rin. Apakah kamu mau menerima perasaanku ini? Tapi jika tidak, aku mohon kamu jangan menjauhiku ya. Rin menjawab dengan wajah yang malu. Ya Ron, sebenarnya aku juga sudah suka sama kamu sejak kita bersama bertemu. Kau kira kamu malah tidak menyimpan perasaan kepadaku? Tadinya aku berharap aku bisa menjadi orang yang selalu ada di belakangmu, yang selalu menyemangatimu dan dalam susah dan senang. Aku memotong obrolan. Tapi kenapa kamu tadi sebelum bertanya, Erin pun malah langsung menjawab. Iya Ron, tadi aku bicara seperti itu untuk menutupi rasa cemburu ini. Anjay. Saat aku bilang kamu lagi deket sama perempuan lain itu, hatiku seperti dihujani duri. Walaupun begitu, aku tidak akan pernah lupa akan saat ini. Berarti kamu sudah tahu jawaban dari itu kan Ron? Yang sedikit tatapan teduhnya yang membuatku langsung menggenggam tangannya. Mata yang tertetes sedikit air mata yang membuatku langsung mengusap lembut dahinya. Tangan yang lebih lembut dari desir pasir yang kupijak dan aku berkata, kita akan selalu seperti ini, selalu bersama. Percayalah, aku tidak akan pernah melukai perasaanmu yang selembut benang sutra. Aku berjanji aku akan selalu bersamamu untuk melindungimu di dalam kebahagiaan ataupun dalam jurang kesedihan. Karena tawamu itu senangku dan sedihmu itu tangisku. Jadi kamu tidak perlu khawatir aku akan meninggalkanmu. Dan Erin hanya bisa menangis, tapi aku yakin itu adalah air mata kebahagiaan. Aku pun langsung meluk erat tubuhnya dan seakan aku tidak akan ingin melepaskannya. Dan saat itulah menjadi senja terindah yang pernah aku alami dalam sepanjang hidupku. Selesai. Izinkan ku lukis senja. Jadi makna dari cerita ini, aduh baper banget guys, aduh sumpah. Sebenarnya ini cerita itu udah biasa kita denger ya, kayak mulai dari suka-sukanya juga udah kita pernah sering dengar cerita kayak gini. Tapi buat kita yang hobi dengan cerpen, ya termasuk bagus juga sih cerita kayak gini ya kan, sebenarnya nggak terlalu buruk. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan cerita kita cuma sampai di sini. Dan selamat bertemu di minggu depan, malam Jumat ya, kembali dalam cerita horor. Dan sesuai malam ini karena temanya romance, kita bakal nge-style lagu-lagu romance dari Budi Doremi. Seperti judul dari cerpen sendiri kan tentang senja terindah. Nah kita akan setel lagu senja terindah, melukis senja. Oke, tepuk tangan buat kalian yang udah mendengarkan kita semua, mendengarkan kita bercerita. Terima kasih juga buat yang menuliskan cerita. Love you all, bye bye. Menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa.